Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me close to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Spirit and in truth. Spirit and in truth.
Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Kalau kita berjalan dengan Tuhan yang besar, yang memiliki akan rencana yang besar, untuk ambil bagian dalam rencananya yang besar, itu sesuatu yang istimewa. Tetapi kalau kita berjalan dengan Tuhan yang besar, tanpa merubah akan konsep pikir kita, tanpa merubah akan cara pandang kita dengan sesuatu yang lebih besar, maka kita punya kesulitan untuk mengerti jalan Tuhan yang kita akan lalui. Dan perhatikan bahwa Tuhan yang maha besar memiliki rencana besar buat kita manusia yang kecil, manusia yang terbatas, manusia yang memiliki begitu banyak kelemahan. Lalu bagaimana untuk kita mengerti akan rencana Tuhan yang besar sementara kita adalah manusia yang terbatas? Maka tidak ada cara lain. Kita harus mengalami yang namanya perubahan pola pikir, perubahan konsep hidup, perubahan nilai kehidupan. Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita, sepanjang sisa hidup kita, sebagai persembahan yang menyenangkan hatinya. Artinya, hidup saya dan saudara, sepanjang hidup kita menjadi persembahan, dibawa di atas mezbah untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk sampai membawa hidup kita ini menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan, dan itu merupakan ibadah yang sejati. Artinya seluruh hidup kita ini kita jadikan persembahan dari hari ke hari. Persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini akan sulit dimengerti oleh orang yang belum lahir baru. Mereka akan mengatakan, mengapa Tuhan begitu egois meminta kita untuk mempersembahkan hidup kita? Untuk orang yang berpikiran manusiawi dan duniawi, firman yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang pertama ini merupakan tuntutan, merupakan paksaan. Mengapa aku harus dipaksa mempersembahkan hidupku? Dikatakan di ayat yang pertama, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Artinya Paulus menulis surat kepada orang-orang Roma ini juga ditujukan pada kita, orang-orang percaya, orang-orang kudus. Demi kemurahan Allah. Mengapa? Karena ketika kita ini mempersembahkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan, maka kita ini bukan kehilangan, tetapi justru kita akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Ada kebaikan demi kebaikan yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita ketika sikap hati kita adalah memberikan persembahan, menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk orang-orang yang sulit untuk berpikir dari sudut pandang Tuhan, untuk orang-orang yang sulit untuk berpikir secara logika rohani, maka hal ini adalah tuntutan. Tetapi kalau kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sadar bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, kemudian kita mengalami pembaharuan akal budi, kita ini bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan,
dan yang sempurna. Jadi akal budi kita adalah akal budi yang berstandar ilahi, yang rohani, yang berstandar kebenaran, yang bertindak berdasarkan kebenaran. Berbeda dengan dunia ini. Dunia ini standarnya adalah kepentingan daging, kepuasan diri, keegoisan. Selama itu memuaskan akan dirinya, memuaskan kepentingannya, maka itu akan dijalani. Tetapi perhatikan, ketika kita mengalami pembaharuan akal budi, maka kita ini bisa mengerti kehendak Tuhan. Artinya, ketika kita ini tidak memiliki akal budi yang berdasarkan kebenaran, kita tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan. Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Menarik sekali di sini. Dikatakan, jangan memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Artinya, kita ini mengalami perubahan pikiran, konsep pikir, nilai-nilai hidup dari kecil semakin besar dan semakin besar dan semakin dewasa. Ketika kita menerima pengajaran dari orang tua kita, dari hamba Tuhan, mendengar akan nilai-nilai kehidupan dari teman-teman sekitar kita, maka ketika mulai berumur 12 tahun kita punya keputusan untuk memilih mana yang baik buat kita. Dari waktu ke waktu kita akan mulai memilih yang baik buat kita. Dan ketika kita berpikir, maka kita akan berpikir sesuai dengan tahap di mana kita ini tumbuh. Anak kecil berpikir seperti anak-anak, orang muda berpikir seperti orang muda, orang dewasa berpikir seperti orang dewasa, orang tua berpikir sebagai orang tua. Nah, mari berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi konsep pikir ini harus sejalan dengan pertumbuhan iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya masing-masing setiap orang punya ukuran iman yang berbeda. Ketika masing-masing punya ukuran iman yang berbeda, maka konsep pikirnya juga berbeda. Karena itu firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ada iman, ada perubahan akal budi, konsep pikir, ada penguasaan diri. 3 hal ini mesti bertumbuh bersama-sama supaya kita ini punya akal budi yang bisa membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Sehingga kita bisa memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dan kalau kita bisa mengambil sikap seperti ini, maka sungguh hidup kita ini akan menyenangkan. Kita akan bisa bertumbuh bersama iman dan akal budi dan penguasaan diri menurut ukuran iman. Kita berubah begitu rupa mengikuti akan Tuhan yang besar. Sehingga ketika Tuhan akan pakai kita, maka kita ini dipersiapkan. Imannya dipersiapkan, konsep pikirnya, akal budinya dipersiapkan, penguasaan dirinya dipersiapkan. Dan gabungan dari iman, konsep pikir, dan penguasaan diri akan menjadi bekal yang baik untuk berjalan bersama Tuhan, untuk belajar bersama Tuhan. Mari semua kita, saya dan saudara yang menginginkan hal-hal besar yang rohani, hal-hal besar yang berhubungan dengan hidupmu pribadi dan hidup keluargamu, mari berikan persembahan hidup, sikap hidup yang menyembah, yang menyenangkan hati Tuhan sepanjang sisa hidup kita. Kemudian mari bertumbuh secara iman, bertumbuh secara konsep pikir, bertumbuh secara penguasaan diri, supaya sungguh kita boleh mengalami hal-hal yang besar, yang direncanakan, yang sedang dikerjakan oleh Tuhan kita yang besar.
Mari percaya Dia akan pakai kita untuk pekerjaan demi pekerjaannya yang berhubungan dengan orang-orang yang memiliki rencana Tuhan dalam hidupnya. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.